Pada episode kali ini aku akan menceritakan film menarik dengan OST lagu yang sangat menarik juga, yaitu lagu Iris dari band Goo Goo Dolls. Di mana lirik lagunya bercerita tentang seorang pria yang tidak bisa dimengerti semua orang dan sesuai dengan filmnya, karena film ini menceritakan kisah cinta seorang pria yang merupakan malaikat dengan seorang manusia. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja aku mulai ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan para malaikat pencabut nyawa yang suka menyambut datangnya sunrise dan juga sunset. Ternyata itu adalah kegiatan salah satu kebiasaan mereka, di mana mereka menganggap kegiatan tersebut seperti layaknya mendengarkan sebuah lantunan lagu rohani yang sangat-sangat merdu. Kebiasaan lainnya yang juga dilakukan oleh para malaikat, mereka juga sering berkumpul di perpustakaan, dan tentunya salah satu tugas mereka sebagai malaikat pencabut nyawa, mereka mengantarkan arwah yang baru saja meninggal dunia menuju ke tempat selanjutnya. Hal itu seperti yang dilakukan salah satu malaikat bernama Seth. Ya, saat itu menceritakan Seth yang sedang mengantarkan arwah anak kecil yang baru saja meninggal setelah sakit parah. Meskipun anak kecil itu sudah ditolong oleh banyak dokter, tetapi ya karena begitulah kematian, tidak ada yang bisa menundanya. Ya, nyatanya Seth melakukan kegiatan itu sudah selama beratus-ratus tahun dan tidak ada yang berubah sampai suatu ketika terjadi peristiwa yang memorable bagi Seth. Di hari itu Seth bertemu dengan seorang dokter cantik bernama Maggie, di mana Maggie ini orangnya sangat-sangat tulus dan juga sangat-sangat ulet apabila berkaitan dengan menyelamatkan nyawa pasien, dan karena hal itulah yang membuat Seth menjadi sangat tertarik kepada Maggie. Saat itu menceritakan Maggie yang sedang berusaha untuk menyelamatkan salah satu nyawa pasiennya. Dan tentu Seth ada di sana sebagai malaikat pencabut nyawa karena memang nyawa dari pasien itu sudah sangat-sangat kritis dan pasien itu juga sudah sangat-sangat sekarat, sehingga sebentar lagi Seth tahu kalau memang pasien ini akan meninggal dunia. Dan benar saja sesaat setelah itu pasiennya pun meninggal dunia. Setelah itu Maggie yang merasa bertanggung jawab atas kematian pasiennya, Maggie pun tak kuasa menahan tangisannya. Dia pun terus menangis di belakang sembari dia menyalahkan dirinya sendiri kenapa dia tidak bisa menyelamatkan pasien itu. Ya, memang nyatanya sekeras apapun manusia berusaha, tidak ada yang bisa selamat dari kematian jika Tuhan telah mentakdirkannya. Seth yang merasa iba kepada Maggie, akhirnya di situ Seth pun menemani Maggie, ya meskipun Maggie tidak bisa merasakan kehadiran dari Seth. I'm sorry, what happened? What happened? The graft included what? I'm so sorry. I lost it. It was textbook. Keesokan harinya menceritakan Seth yang curhat kepada sahabatnya bernama Casey. Di situ Seth cerita apakah mungkin manusia bisa melihat malaikat. Casey pun membalas kalau manusia tidak mungkin bisa melihat malaikat kecuali malaikat itulah yang mengizinkan manusia tersebut untuk melihatnya. Beberapa hari selanjutnya menceritakan Maggie yang masih tidak bisa lepas dari rasa bersalahnya akan kehilangan pasien. Dan karena itulah Maggie juga tidak bisa tidur, dia juga selalu merasa sedih. Di saat yang lain juga menceritakan Seth yang dari hari ke hari ketika dia tidak bertugas sebagai malaikat, dia selalu menyempatkan untuk bersama dengan Maggie. Dimanapun Maggie berada, di situ Seth selalu ada. Dan memang seorang malaikat yang diciptakan tanpa mempunyai perasaan, saat itu Seth pun bingung apa yang dirasakannya. Yang Seth tahu dia merasa tenang dan juga bahagia ketika dia bersama dengan Maggie. Sampai di suatu hari memperlihatkan Maggie yang tetap saja sedih sampai Seth memberanikan dirinya untuk memperlihatkan dirinya kepada Maggie. Saat itu Seth hanya ingin mengatakan kepada Maggie kalau kematian pasiennya bukan salah Maggie karena itu di luar batas kendalinya. Setelah mengatakan itu Seth pun langsung pergi. Tentu di situ Maggie sangat terkaget karena dia tidak mengenal siapa Seth ini. Kenapa Seth bisa tahu tentang perasaannya, dan karena perkataan Seth itulah Maggie pun menjadi sangat lega. Hari selanjutnya menceritakan Maggie yang lagi-lagi tidak bisa tidur malam dan dia tiba-tiba melihat sebuah buku yang asing ada di sebelah mejanya. Buku itu sendiri adalah buku Ernest Hemingway yang berisi tentang catatan puisi, dan Maggie pun langsung membacanya. Ketika selesai membaca bukunya, dia pun merasa sangat-sangat tenang. Keesokan harinya Maggie pun menemui pacarnya bernama Jordan. Di situ Maggie bilang kepada Jordan kalau dia berterima kasih atas buku yang diberikan oleh Jordan karena buku itu berhasil menenangkannya.
Tapi di situ Jordan bilang kalau Jordan sama sekali tidak pernah memberikan buku kepada Maggie. Ya, ternyata buku itu berasal dari Seth. Secara diam-diam Seth memberikan buku di samping sebelah kamar tidur Maggie. Maggie yang penasaran, akhirnya dia pun memutuskan pergi ke perpustakaan untuk mencari siapa yang telah meminjam buku tersebut. Tapi sayangnya ketika bertanya ke petugas perpustakaan, petugasnya mengatakan kalau dia tidak mempunyai data siapa yang telah meminjam buku tersebut. Akhirnya Maggie pun pasrah dan dia langsung mengembalikan buku itu ke raknya. Tapi tiba-tiba di sana ia bertemu lagi dengan Seth. Tentu lagi-lagi ketika itu Maggie terkaget karena untuk kedua kalinya lagi-lagi Seth mengejutkan Maggie. Di situ mereka berdua pun akhirnya mengobrol panjang dan di saat itu juga ternyata banyak malaikat yang sedang melihat Seth mengobrol dengan Maggie. Ya nyatanya teman-teman malaikat Seth itu bingung semua karena selama ini mereka tidak pernah melihat ada seorang malaikat yang bisa jatuh cinta layaknya seperti Seth. Karena masih nyaman, akhirnya setelah itu Seth pun mengajak Maggie untuk berjalan berdua bersama-sama menghabiskan seharian. Mereka berdua pun sangat bahagia di hari itu menghabiskan waktu bersama. Bahkan Maggie mengajak Seth pergi ke laboratorium tempat kerjanya. Tetapi sayangnya pertemuan mereka harus berhenti karena Maggie mendapatkan kabar darurat bahwa salah satu pasiennya yaitu Tuan Messenger kambuh. Sesaat setelah selesai menyelamatkan Messenger, Maggie pun kembali ke laboratorium. Tetapi sayangnya ternyata di situ Seth sudah tidak ada lagi. Tanpa Maggie sadari, ternyata Seth telah mengikutinya ke ruangan Tuan Messenger. Ketika Seth akan meninggalkan ruang Tuan Messenger, tiba-tiba terjadi hal yang mengejutkan. Messenger bilang meskipun dia tidak bisa melihat Seth, tetapi dia bisa merasakan keberadaannya. Setelah mendengar itu, tentu Seth terkaget karena tidak ada manusia yang bisa merasakan kehadiran malaikat tanpa malaikat itu mengizinkannya. Dan Messenger ini tiba-tiba mengetahui kehadiran Seth itu sangat tidak masuk akal. Keesokan harinya karena penasaran, Seth pun memutuskan untuk menampakkan diri di depan Messenger. Dia ingin mempertanyakan sesuatu hal. Sebelum bertanya, tiba-tiba Messenger berkata kalau Seth ini pasti jatuh cinta dengan Dr. Maggie. Setelah mendengar itu, Seth tambah terkaget karena dia bingung siapa Messenger ini sebenarnya. Kenapa dia mengetahui banyak hal? Akhirnya setelah itu Seth pun memutuskan untuk makan bersama dengan Messenger. Lalu setelah itu Messenger pun cerita kalau ternyata dia dulunya adalah seseorang malaikat dan dia memutuskan untuk menjadi seorang manusia. Awalnya Seth tentu tidak percaya dengan perkataan Messenger karena mana mungkin bisa seorang malaikat menjadi manusia. Setelah itu Messenger pun menjelaskan anugerah terindah yang diberikan Tuhan untuk ciptaannya adalah kebebasan untuk memilih. Dan malaikat juga bisa memilih menjadi manusia. Caranya adalah dengan terjun dari ketinggian yang sangat-sangat tinggi. Setelah itu Messenger pun semakin banyak bercerita tentang bagaimana rasanya menjadi manusia. Dan juga Messenger juga bercerita bagaimana dia dulu ketika menjadi malaikat. Dan setelah mendengar semua cerita itu, Seth pun akhirnya percaya kalau Messenger ini memang dulunya adalah seseorang malaikat. Setelah itu untuk bernostalgia, Seth pun membawa Messenger ke tempat di mana biasanya malaikat bertengger, yaitu di suatu ketinggian yang sangat-sangat tinggi. Lalu Seth pun bertanya kenapa Messenger memutuskan untuk menjadi manusia. Untuk menjawab itu, Messenger pun mengeluarkan dompetnya dan di situ dia langsung memperlihatkan foto cucunya, anaknya kepada Seth dan dia juga memperlihatkan foto istrinya kepada Seth. Setelah pertemuan dengan Messenger itu, keesokan harinya lagi-lagi Seth yang bimbang. Dia pun curhat kepada sahabatnya Casey. Seth cerita kalau ternyata malaikat itu bisa menjadi seorang manusia dan sekarang Seth bingung apakah dia akan berubah menjadi manusia atau tidak. Casey yang tahu kalau Seth ini benar-benar jatuh cinta dengan dokter itu, Casey pun akhirnya meyakinkan dan mensupport Seth untuk apapun yang dia lakukan. Dan Casey bertanya kenapa Seth tidak melakukan saja untuk berubah menjadi manusia. Ya nyatanya saat itu Seth masih ragu. Beberapa hari selanjutnya memperlihatkan Seth yang kembali menemui Maggie. Maggie yang memang mulai tertarik dengan kepribadian Seth. Akhirnya saat itu Maggie pun bertanya banyak soal Seth, seperti mengapa Seth selalu menggunakan baju yang sama dan apakah dia juga menikah atau belum, dan juga apa pekerjaan Seth. Tentu Seth tidak bisa menjawab semua pertanyaan itu karena nyatanya Seth bukanlah seorang manusia, dia seorang malaikat. Jadi dia bingung harus menjawab apa. Seth yang seorang malaikat, dia tidak bisa merasakan perasaan
perasaan dan juga dia tidak bisa mendefinisikannya. Akhirnya dia pun bertanya kepada Maggie, apa itu cinta dan bagaimana rasanya merasakan cinta, dan juga apakah Maggie mencintai pacarnya yang sekarang yaitu Jordan. Awalnya Maggie berusaha menjelaskan apa arti cinta kepada Seth sampai tiba-tiba Maggie bingung juga dan akhirnya dia sadar ternyata selama ini dia tidak pernah benar-benar mencintai pacarnya sekarang yaitu Jordan. Pembicaraan mereka berdua pun semakin intens sampai akhirnya tiba-tiba Maggie memutuskan untuk mencium Seth. Selesai melakukan itu tiba-tiba Maggie tersadar akan perasaannya karena memang cinta tidak bisa didefinisikan, tetapi setelah mencium Seth Maggie pun tersadar kalau perasaannya mengatakan kalau dia mencintai Seth. Selanjutnya film menceritakan Messenger yang ternyata baru saja didiagnosis sembuh dari penyakit jantungnya, sehingga di hari itu Messenger mengadakan pesta bersama dengan keluarga-keluarganya. Di situ Messenger juga mengundang Maggie dan juga Seth. Maggie yang sangat penasaran dengan latar belakang Seth ini, akhirnya di saat itu Maggie pun banyak bertanya ke Messenger perihal kepribadian dan juga masa lalu Seth. Tapi tentu saja di situ Messenger pun tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Maggie secara gamblang, bahkan Messenger terkesan menutup-nutupi faktanya. Tentu karena hal itu Maggie pun semakin curiga siapa sebenarnya pribadi dari Seth ini. Setelah itu Maggie pun memfoto Seth bersama dengan cucu Messenger, dan ketika melihat fotonya Maggie sangat-sangat terkejut dan dia semakin tambah curiga. Seusai pesta di malam harinya, Maggie yang semakin curiga akhirnya dia pun mengajak Seth ke rumahnya. Saat itu Maggie sudah siap menginterogasi Seth dengan banyak pertanyaan. Akhirnya Maggie pun mulai untuk menanyai Seth satu persatu, dan sembari bertanya Maggie pun menyuruh Seth untuk memotong sayuran. Setelah itu kecurigaan Maggie pecah manakala Seth tak sengaja memotong tangannya, akan tetapi tangannya tidak berdarah sama sekali. Maggie yang penasaran akhirnya dia pun memberanikan diri dengan mengambil pisau dan tiba-tiba dia memotong tangan Seth. Awalnya Seth pun berpura-pura merasa kesakitan, tetapi akhirnya Maggie pun mengetahui kalau ternyata tangan Seth tidak berdarah sama sekali, dan seketika itu juga Maggie pun menjadi takut kepada Seth. Tentu karena sudah ketahuan. Di situ akhirnya Seth pun menjelaskan kalau dirinya sebenarnya bukan manusia, dirinya malaikat, dan selama ini dirinya berpura-pura karena Seth takut kalau Maggie tidak bisa memahaminya. Maggie yang masih saja tidak percaya dengan Seth dan juga semuanya tidak masuk akal, dia juga ketakutan dengan Seth. Akhirnya di situ Maggie pun berkata, kenapa kau melakukan ini semua Seth? Lalu Seth pun bilang kalau dia rela melakukan ini semua karena dia mencintai Maggie. Tapi tetap saja Maggie yang tidak bisa mempercayai Seth dan juga dia ketakutan dengan Seth. Akhirnya saat itu Maggie pun mengusir Seth dan dia tidak ingin bertemu dengan Seth lagi. You liar! What are you? I take my eyes off you. Now you fought for him. Why are you doing this? Because I'm in love with you. Right at me. Like I was a man. Setelah kejadian di hari itu, Seth pun sangat galau. Akhirnya dia pun meniru manusia untuk mencoba merokok dan juga dia curhat lagi kepada sahabatnya Casey. Beberapa hari selanjutnya menceritakan Maggie yang ternyata dilamar oleh pacarnya Jordan. Tentu Maggie sangat bingung karena nyatanya Maggie masih mencintai Seth. Akhirnya Maggie pun yang bingung, dia memutuskan untuk curhat kepada Messenger. Saat itu Maggie bilang kepada Messenger, kenapa Tuhan mempertemukan kami berdua jika kami tidak mungkin untuk bersama? Messenger pun membalas kalau Maggie itu salah karena nyatanya Maggie dan Seth itu berkemungkinan untuk bersama. Awalnya Maggie tentu tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Messenger. Karena itulah di situ Messenger pun cerita kalau dulunya dirinya adalah seseorang malaikat, dan memang seperti halnya Seth, seorang malaikat tidak mempunyai rasa sakit, bahkan dia abadi. Lalu Messenger pun bilang kepada Maggie kalau yang dia tahu Seth rela mengorbankan keabadiannya hanya demi bisa bersamamu, dan semuanya tergantung kepada Maggie apakah Maggie mau bersama dengan Seth atau tidak. Seth knows no fear, no pain. He can give up eternity and become one of us, but he'd give it all up. He loves you that much. It's up to you. Keesokan harinya Maggie merasa ada yang ingin dikatakan kepada Seth. Akhirnya dia pun pergi ke perpustakaan untuk mencari Seth, dan benar saja di situ Seth pun menampakkan dirinya di depan Maggie. Akhirnya di situ Maggie pun berkata kepada Seth kalau pacarnya Jordan telah melamarnya dan Maggie akan menerima lamaran itu. Jadi Maggie meminta untuk Seth tidak dekat-dekat lagi dengannya. Lalu Seth pun membalas, kenapa kau menikahi Jordan? Aku tahu kau tidak mencintainya. Tanpa membalas itu Maggie pun langsung memutuskan untuk meninggalkan Seth. Nyatanya memang benar apa yang dikatakan
Seth, Maggie tidak pernah mencintai Jordan. Di saat itu dia masih mencintai Seth. Tapi memang Maggie terpaksa mengatakan kebohongan itu kepada Seth karena Maggie tidak ingin Seth mengorbankan keabadiannya hanya demi untuk bisa bersama dengannya. Jordan asked me to go away with him and get married. You don't love him. And I want somebody who can feel my hand when I touch him. You can feel me. You felt me. I want to say goodbye. I don't want to see you again. Semenjak kejadian itu, beberapa hari kemudian Seth yang tahu dari lubuk hatinya yang paling dalam kalau Maggie sebenarnya tidak mencintai Jordan. Akhirnya Seth pun membulatkan tekadnya kalau dia benar-benar ingin menjadi seorang manusia demi untuk bersama dengan Maggie. Dan benar saja di hari itu Seth memutuskan untuk loncat dari gedung yang sangat-sangat tinggi. Setelah loncat dari gedung, Seth pun pingsan dan beberapa saat kemudian Seth pun terbangun dengan keadaan terluka. Karena merasakan rasa sakit itu, Seth pun senang luar biasa karena dia menyadari kalau sekarang dia bisa merasakan rasa sakit dan dia sudah menjadi manusia. Tanpa pikir panjang, Seth pun segera berlari untuk pergi ke rumah sakit. Dia segera ingin menemui Maggie. Tapi sialnya salah satu teman dokter Maggie mengatakan kalau Maggie saat ini sedang tidak berada di kota ini. Dia sedang berpergian liburan pergi ke kota bagian Nevada. Tidak menyerah begitu saja, Seth pun memutuskan untuk langsung pergi ke kota Nevada. Tapi sialnya Seth lupa kalau sekarang dia hanyalah seorang manusia. Jadi dia tidak bisa berpindah-pindah tempat seenaknya layaknya seorang malaikat dulu. Karena tidak punya kendaraan, juga tidak punya uang, dan juga dia tidak mempunyai teman. Akhirnya Seth pun memutuskan untuk menumpang di mobil-mobil orang lain. Tapi sialnya ketika akan mencari tumpangan mobil, Seth dirampok. Lagi-lagi Seth tidak menyerah begitu saja. Seth tetap berjuang untuk mencari tumpangan. Bahkan dia rela hujan-hujan, bahkan sampai malam hari. Di sini yang tidak diketahui Seth, ternyata sahabatnya Casey itu secara diam-diam dari tadi pagi sampai maghrib sekarang itu menemani Seth. Ya sangat luar biasa memang kesetiakawanan Casey ini. Sampai akhirnya setelah itu Seth pun mendapatkan tumpangan untuk pergi ke Nevada. Beberapa jam kemudian akhirnya Seth pun sampai di Nevada. Tanpa pikir panjang Seth pun langsung menuju di villa tempat lokasi rumah Maggie berada. Akhirnya Seth pun sampai di villa Maggie dan ketika Maggie membuka pintu villanya, Maggie sangat terkaget karena keadaan Seth saat itu penuh luka. Ya luka itu disebabkan karena Seth tadi barusan jatuh dari ketinggian yang sangat-sangat tinggi. Dan melihat Seth yang penuh luka seketika itu juga Maggie pun sadar kalau sekarang Seth sudah menjadi manusia. Setelah itu Maggie pun langsung merawat luka-luka Seth. Tentu Maggie pun bertanya kepada Seth kenapa dia sampai rela mengorbankan keabadiannya untuk menjadi manusia. Lalu Seth pun menjawab semuanya itu dia lakukan karena Seth mencintai Maggie. Maggie pun juga bilang kalau dia tidak jadi menikahi Jordan karena dia juga mencintai Seth. Dan setelah itu mereka berdua ngobrol semakin intim sampai mereka berdua pun bercinta. Pagi harinya mereka berdua bangun dengan perasaan yang sangat-sangat bahagia dan di situ mereka berdua melihat indahnya danau. Seth pun bilang setelah hidup beribu-ribu tahun, hari itu adalah hari yang paling membahagiakan bagi Seth. Maggie pun membalas, ini baru awal Seth, kita akan menjalani hidup yang bahagia ini bersama-sama selamanya. I always asked to die what they like best about living. This is what I like best. Our whole lives together. You and me. Setelah itu Maggie yang ingin membelikan makanan untuk mereka berdua. Akhirnya Maggie pun izin kepada Seth kalau dia akan keluar sebentar dengan menggunakan sepeda. Setelah lama menunggu, anehnya Maggie tidak balik-balik. Seth yang khawatir, akhirnya dia pun memutuskan untuk keluar mencari Maggie. Setelah beberapa saat berjalan kaki, akhirnya Seth pun menemukan Maggie. Tetapi saat itu Seth sangat-sangat syok ketika melihat kondisi Maggie. Hal itu karena saat itu Maggie terkapar terluka parah terbaring di trotoar. Ya nyatanya Maggie ketika naik sepeda dia baru saja ditabrak oleh truk. Di situ Seth pun langsung bilang kepada Maggie kalau dia akan segera mencari pertolongan. Tapi Maggie tidak mengizinkannya karena Maggie ingin Seth hanya berada di sampingnya saat ini. Karena Maggie merasa kalau dia tidak kuat lagi dan dia masih banyak hal yang ingin dikatakan kepada Seth. Akhirnya di situ Maggie pun menangis. Dia meminta maaf kepada Seth karena dia sudah membuat Seth mengorbankan banyak hal demi untuk menjadi manusia. Dan sekarang dia tidak bisa bersama dengan Seth untuk kedepannya. Seth pun membalas, tidak Maggie, tidak ada hal yang kukorbankan, ini pilihan yang terbaik yang bisa kupilih, yaitu untuk bisa bersamamu dan juga aku percaya kau bisa kuat Maggie. Tapi setelah itu Maggie bilang kalau dia melihat malaikat pencabut nyawa yang akan mendatangi dirinya. Setelah itu Seth pun tak kuasa menahan air matanya, dia pun juga ikut menangis. Karena dengan adanya malaikat pencabut nyawa di sekitar Maggie, berarti Tuhan memang telah mentakdirkan kalau di hari itu Maggie harus meninggal dunia. Ya meskipun faktanya sangat-sangat sulit untuk diterima, tapi memang Tuhan telah mentakdirkannya. Tidak ada yang
bisa dilakukan lagi. Benar saja, setelah itu Maggie pun mengembuskan nafas terakhirnya. Please stay with me. Maggie! Don't look at them. Please, Maggie, no. Please don't you look at them. This is what happens. You keep all this away. I'm sorry. No, Maggie. Do you know what that means to me? Do you know how much it means to touch you and to feel you? When they asked me what I liked the best, it was you. Keesokan harinya Seth pun mendatangi makam Maggie dengan penuh kesedihan dan juga penuh kemarahan, seakan-akan dia masih belum bisa menerima takdir yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Selanjutnya juga menceritakan messenger yang berusaha untuk menguatkan Seth. Beberapa hari selanjutnya Seth pun didatangi oleh sahabatnya Casey. Saat itu Seth yang memang masih marah belum bisa menerima atas kehilangan Maggie. Akhirnya di situ Seth pun meluapkan kemarahannya kepada Casey. Casey, kau sebagai malaikat, kau kan yang menghilangkan nyawa dari Maggie. Casey pun bilang kalau itu bukan keputusannya melainkan keputusan Sang Pencipta, dan jika Tuhan telah mentakdirkannya, tugasmu sebagai manusia hanyalah menerimanya. Casey pun lanjut bertanya, Seth, jika kau mengetahui semua ini akan terjadi, apakah kau akan tetap melakukan pengorbanan yang kau lakukan? Seth pun langsung menjawab dengan yakin, aku akan tetap melakukannya, karena aku lebih memilih bisa menikmati momen bersamanya, walau hanya sekali, daripada hidup abadi selamanya tanpa pernah merasakan itu. You know this was going to happen. Would you have done it? I would rather have had one touch of her hand than an eternity without it. One. Setelah itu secara perlahan-lahan Seth pun mulai bisa menerima dan mengikhlaskan kepergian Maggie, dan juga dia menikmati momen-momennya menjadi manusia, dan filmnya pun habis. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa saksikan konten selanjutnya.